Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fajriani Aziz, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai joint venture, di mana tujuan dibuatnya video ini sebagai proyek akuntansi keuangan lanjutan 1 pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Perkenalkan, nama saya Yusriani. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B dengan NIM 2109025010117 dari Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai konsep joint venture, yang kedua masalah akuntansi pada joint venture, dan ketiga contoh transaksi dan pembukuan pada joint venture. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai konsep joint venture. Nah, istilah venture sekarang banyak dipakai untuk proyek-proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya sementara. Istilah venture dapat diterapkan kepada pengiriman barang-barang ke luar negeri dan penjualan barang-barang tertentu, seperti misalnya logam-logam bekas, penjualan tanah, pembelian dan penjualan surat-surat berharga, atau pengusahaan dan pengeboran minyak, dan lain-lain. Joint venture adalah badan usaha yang didirikan dalam waktu singkat dengan tujuan mencapai keuntungan selama mengadakan kebijakan. Sekutu atau partner venture merupakan julukan bagi seseorang yang telah menginvestasikan dana sesuai dengan arahan dari para pemegang saham. Nah, dapat dilihat pada tampilan di layar ada beberapa ciri-ciri dari perusahaan joint venture. Yang pertama, perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama. Kedua, di Indonesia, joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing. Kemudian, modalnya berupa saham yang diperoleh atau disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Nah, selanjutnya, kekuasaan dan hak suara dari masing-masing perusahaan pendiri. Kemudian, perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Dan yang terakhir, resiko ditanggung secara bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan. Nah, dapat dilihat bahwa bentuk venture itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama single venture dan joint venture, di mana pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas secara detail mengenai joint venture. Nah, sebelum itu saya akan membahas secara singkat mengenai single venture. Single venture adalah pengusahaan suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh satu unit tertentu, di mana suatu rekening tersendiri yang disebutnya venture account dengan mendebit bila terjadi biaya dan mengkredit bila terjadi pendapatan. Saldo debit dan kredit pada akhir periode dipindahkan ke rekening modal, atau di Indonesia biasa disebut dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan eksploitasi. Kemudian untuk joint venture sendiri kerjasama di antara dua orang atau badan usaha untuk mengusahakan usaha tertentu, di mana dalam joint venture ini waktunya terbatas. Masing-masing pihak dapat menyerahkan barang atau uang sebagai kontribusi terhadap usaha bersama. Keuntungan atau kerugian dibagi sama. Sebelum pembagian keuntungan, biasanya diperhitungkan terlebih dahulu bunga modal, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Nah, pada masalah akuntansi pada joint venture, di sini masalah akuntansi pada joint venture ini terbagi menjadi dua prinsip.
Prinsip yang pertama mengenai buku-buku diselenggarakan terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Nah, apa sih maksud dari buku-buku diselenggarakan secara terpisah? Maksudnya adalah apabila aktivitas joint venture diselenggarakan pembukuan secara terpisah, maka joint venture tersebut dianggap sebagai suatu unit usaha yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, bentuk usaha bersama di joint venture mempunyai karakteristik yang sama dengan persekutuan, di mana pembukuannya diselenggarakan juga dengan pembukuan di dalam sama bentuknya pada pembukuan di dalam persekutuan. Nah, rekening-rekening pembukuan yang ada pada joint venture ini seperti aktiva, utang, pendapatan, dan biaya-biaya dan modal dari masing-masing anggotanya. Nah, rekening modal setiap anggota itu diselenggarakan untuk mengikuti atau menampung perubahan-perubahan yang terjadi atas penyertaan modal anggota yang bersangkutan, baik yang berasal dari kegiatan normal joint venture maupun dari transaksi-transaksi modal. Secara periodik, managing partner sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggara administrasinya membuat perhitungan dan pembagian laba dan melaporkannya kepada anggota-anggota lain. Jadi manajemen partner bertugas sebagai penanggung jawab, sebagai orang yang menanggung jawab di pembagian laba dari joint venture tersebut. Kemudian untuk rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam joint venture dan dicatat di dalam buku masing-masing anggota, atau istilah lainnya, tidak diselenggarakan pembukuan secara terpisah terhadap aktivitas joint venture, di mana pada pembukuan ini joint venture akan diiktisarkan dalam buku masing-masing anggotanya. Jadi masing-masing anggota harus mempunyai rekening joint venture pada buku-bukunya. Rekening joint venture didebit untuk semua biaya-biaya dan dikredit untuk semua pendapatan. Dan saldo kredit atau sebaliknya di dalam rekening joint venture merupakan laba atau sebaliknya rugi joint venture tersebut. Nah, setiap anggota yang menyelenggarakan rekening-rekening dari setiap anggota lainnya yang menunjukkan hak penyertaan di dalam usaha bersama melalui joint venture tersebut. Nah, meskipun masing-masing partner mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada buku-buku manajemen partner, tetap harus dibentuk rekening-rekening aktivitas dan hutang joint venture tersendiri seperti kas joint venture, piutang joint venture, hutang joint venture, dan akun-akun lainnya. Nah, pembukuan yang diselenggarakan ini, masing-masing anggota selain manajemen partner hanya mencatat setoran modal dari para anggota dan terjadinya transaksi biaya dan pendapatan yang mempengaruhi hak-hak dari penyertaan modal masing-masing anggota joint venture. Nah, di sini manajemen partner sebagai anggota yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas dengan segala akibatnya di dalam joint venture, harus mencatat semua transaksi yang terjadi secara tertib dan teratur. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh transaksi dari buku-buku yang diselenggarakan terpisah dan buku-buku yang diselenggarakan secara tidak terpisah. Nah, pada tampilan selanjutnya mengenai contoh transaksi dan pembukuan dari buku-buku diselenggarakan terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Dapat dilihat pada tampilan di layar. Di situ ada contoh soal dari Tuan A dan Tuan A, B, dan C. Jadi ada 3 anggota dari joint venture yang bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang disebut dengan joint venture dengan penjualan buku-buku novel selama masa liburan musim panas. Dengan ketentuan investasi Tuan A dan B menyerahkan barang sebagai penyertaan sebesar 3.000 dan 4.500. Tuan B menyerahkan uang tunai sebesar 2.500. Aktivitasnya, Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan. Nah, di sini Tuan C dia penanggung jawab. Dia sebagai managing partner, ia setuju untuk menjadi pedagang keliling dan menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi atas nama joint venture.
Kemudian, untuk pembagian laba, Tuan C diberi komisi 10% dari penjualan, bunga modal diberikan kepada masing-masing anggota sebesar 8% dari laba usaha dan selebihnya sama. Jadi dapat diketahui bahwa Tuan C yang sebagai penanggung jawab sebagai managing partner pada pembagian laba, ia diberikan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan. Kemudian, bunganya diberikan kepada masing-masing anggota sebesar 8%. Nah, ini adalah contoh transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober sampai dengan 31 Desember. Dapat dilihat transaksi-transaksi yang muncul di layar. Di sini ada transaksi 1 sampai 10. Langsung saja kita pada pembahasan mengenai perhitungannya. Terima kasih. Nah, pada perhitungan di sini terdapat dua jenis transaksi yang melakukan perhitungan secara fisik. Yang pertama, transaksi yang ketiga. Dapat dilihat pada transaksi yang ketiga, di sini ditarik sebuah promes. Nah, ditarik sebuah promes sebesar Rp1.000 dengan bunga 6% jangka waktu 60 hari. Sehingga perhitungan pada transaksi nomor 3 ini ialah 60 dibagi 360 dikali 6% dikali Rp1.000 menghasilkan Rp10. Kemudian untuk transaksi ke-9, di sini transaksi ke-9 dia pembagian laba bersih sebesar Rp3.990. Nah, dapat dilihat untuk transaksi ke-9, bunga modal untuk masing-masing anggota dihitung sebesar dari Tuan A 8% dikali 3/12 dikali Rp3.000 menghasilkan Rp60. Kemudian untuk Tuan B 8% dikali 3/12 dikali Rp2.500 menghasilkan Rp50. Tuan C sebesar 8% dikali 3/12 kali 4.500 menghasilkan Rp90. Nah, dapat dilihat jangka waktu antara 1 Oktober sampai dengan 31 Desember itu jangka waktunya ada 3 bulan. Sehingga di sini kami memasukkan 3/12 karena jangka waktunya Oktober ke Desember itu 3 bulan. Sedangkan modalnya itu ada 8%, sehingga kita menyertakan 8%, kemudian mengalihkan dari modal dari masing-masing anggotanya. Nah, setelah itu kita akan menghitung pembagian labanya bagaimana. Nah, pembagian rugi laba dari yang kita ketahui bahwa labanya sebesar Rp3.990, kita kurangkan dengan komisi. Nah, di sini tadi Tuan C diberikan komisi kan sebesar 10% dari hasil penjualan. Nah, hasil penjualannya itu 16.000. Jadi 10% dikali 16.000 menghasilkan Rp1.600. Maaf, di sini tertera ada kesalahan, tertera nominal, seharusnya di sini Rp1.600. Kemudian dikurangkan dengan bunga modal seluruh anggota sebesar Rp200. Nah, menghasilkan sisa laba sebesar Rp2.190. Nah, pembagian sisa laba ini kemudian kita bagi menjadi 3. Kenapa 3? Karena ada 3 anggota joint venture, Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Nah, hasil pembagian tersebut masuk pada pembagian sisa. Nah, dapat dilihat pada tabel ini adalah jumlah dari penghasilan yang didapat dari Tuan A sebesar Rp790, Tuan B Rp780, Tuan C Rp2.420, sehingga menghasilkan jumlah sebesar Rp2.190. Kemudian dapat kita lihat bahwa pembukuan joint venture diselenggarakan secara terpisah. Ini adalah bentuk-bentuk joint venture yang diselenggarakan secara terpisah. Dapat kita lihat
bahwa pembukuan joint venture diselenggarakan secara terpisah. Pada transaksi yang pertama itu ada persediaan barang dagang pada modal A dan modal B, modal A dan modal C. 7.500 untuk modal A 3.000 dan modal C 4.500, sehingga untuk pembukuan Tuan A dan Tuan C mereka juga mencatat sebagai akun investasi pada joint venture barang untuk joint venture dengan masing-masing nominal yang tertera. Kemudian untuk transaksi kedua ini mengenai investasi uang tunai oleh Tuan B, sehingga Tuan B juga mencatat pada pembukuannya sebesar investasi pada joint venture 2.500 rupiah. Pada pembukuan joint venture itu kas pada modal Tuan B 2.500. Kemudian transaksi yang ketiga ditarik sebuah promes. Nah, ini promes yang ditarik menghasilkan pembukuan joint venture kas biaya bunga pada wesel bayar. Kemudian yang keempat, penjualan kredit barang dagang sebesar 16.000 menghasilkan pembukuan joint venture-nya piutang dagang pada penjualan. Kemudian transaksi yang kelima mengenai penerimaan piutang, sehingga pada pembukuan joint venture terdapat penambahan kas pada piutang dagang sebesar 15.900 rupiah. Kemudian yang keenam mengenai penghapusan piutang dagang. Nah, kalau penghapusan piutang dagang itu mengakibatkan terjadinya akun penghapusan piutang dagang pada piutang dagang sebesar 100 rupiah. Kemudian, pada transaksi yang ketujuh, pembayaran masing-masing anggotanya, masing-masing biaya usaha. Nah, macam-macam biaya usaha pada kas sebesar 4.400 rupiah dicatat pada pembukuan joint venture. Kemudian pada transaksi ke-8 itu pembayaran pelunasan wesel, menghasilkan wesel bayar pada kas masing-masing 1.000 rupiah. Kemudian pada transaksi yang ke-9, transaksi yang ke-9 seperti tadi perhitungan sebelumnya mengenai pembagian laba bersih, di sini dicatat pada pembukuan joint venture dan pembukuan masing-masing anggota joint venture-nya, mulai dari Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Di sini mereka masing-masing menuliskan investasi pada joint venture pada laba joint venture sebesar nominal yang telah mereka dapatkan sebelumnya sesuai dengan tabel yang tampil pada perhitungan sebelumnya. Nah, sesuai dengan ini 790, 780, 2.420. Nah, itu akan tampil pada pembukuan masing-masing dari anggota joint venture. Akan tetapi pada pembukuan joint venture sendiri itu ada dua pencatatan akun. Yang pertama penjualan rugi laba sebesar 16.000, kemudian rugi laba pada harga pokok penjualan, pada macam-macam biaya, pada penghapusan piutang, dan pada biaya bunga. Kemudian jurnal kedua mengenai rugi laba pada modal masing-masing anggotanya melalui modal A, modal B, dan modal C. Kemudian untuk transaksi ke-10 juga dicatat pada pembukuan joint venture dan pembukuan masing-masing anggotanya sebesar modal A, modal B, modal C pada kas. Nah, kemudian pada pembukuan Tuan A, di sini ada kas pada investasi pada joint venture 3.790, sedangkan pada pembukuan Tuan B kas investasi pada joint venture 3.280 dan pembukuan Tuan C 6.920 rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh transaksi dan pembukuan jika rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam joint venture dan dicatat dalam buku masing-masing anggotanya. Nah, bagaimana contoh transaksinya? Sama seperti soal sebelumnya, tapi di sini apabila usaha bersama antara Tuan A, B, dan C seperti contoh sebelumnya, pembukuannya diselenggarakan dan tidak menggunakan buku-buku joint venture secara terpisah. Nah, apa yang terjadi jika dilakukan secara terpisah? Itu terdapat perbedaan. Nah, dapat dilihat pada pembukuan joint venture yang tidak diselenggarakan secara terpisah. Di sini
ada pembukuan Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Pada pembukuan Tuan A mengenai investasi barang dagang, nah dapat dilihat di sini ada persamaannya joint venture barang untuk joint venture pada Tuan C. Kemudian untuk pembukuan Tuan B juga dia mencatat joint venture 7.500, Tuan A 3.000, Tuan C 4.500. Di sini tidak di dalam transaksi joint venture dari Tuan B itu tidak tercatat. Dia tidak masuk ke dalam transaksi, tapi dalam pembukuannya dia juga harus mencatat investasi yang terjadi pada joint venture-nya walaupun dia tidak terlibat. Kemudian transaksi yang kedua, investasi uang tunai. Nah, uang tunai dengan jurnal Tuan C pada Tuan B sebesar 2.500, kemudian Tuan C pada kas 2.500, kemudian kas joint venture pada Tuan B 2.500. Kemudian pada transaksi yang ketiga ditarik sebuah promes 1.000. Ini kenapa menjadi Rp10? Karena pada transaksi ditarik sebuah promes 1.000 bunga 6% jangka waktu 60 hari. Seperti perhitungan sebelumnya, pada transaksi yang ketiga hasilnya itu Rp10. Nah, dapat dilihat akun-akun yang terjadi pada tiga anggota dari joint venture. Kemudian pada transaksi yang keempat, penjualan kredit barang dagang sebesar 16.000. Juga sama dengan ini. Akan tetapi dapat dilihat perbedaan dari pembukuan Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Di sini pada pembukuan Tuan C ini terlihat bahwa akun-akun yang dimasukkan ialah akun-akun khusus penanggung jawab atau sebagai managing partner. Karena Tuan C dari awal pembahasan transaksi di sini dia menekankan bahwa sebagai pemimpin, Tuan C sebagai managing partner harus mencatat semua transaksi yang terjadi pada joint venture secara tertib dan teratur. Nah, langsung saja kita pada pembahasan transaksi yang ke-9 mengenai pembagian labanya. Nah, dapat dilihat di sini joint venture-nya sama. Joint venture-nya sama 3.990. Yang membedakan ialah laba-laba yang terdapat pada masing-masing anggotanya. Laba joint venture dari Tuan A 790, untuk Tuan B 780, dan untuk Tuan C 2.420. Kemudian untuk pembayaran oleh Tuan C, di sini pembukuan Tuan A dan Tuan B sama, akan tetapi yang membedakan ialah pada pembukuan Tuan C yang terdapat kas joint venture sebesar 3.990. Nah, itu adalah pembukuannya. Kemudian apa yang terjadi jika kerjasamanya itu belum selesai? Jika belum selesai kerjasama dari joint venture tersebut tidak selesai. Nah, apa yang terjadi itu disebut dengan uncompleted venture. Apabila pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Nah, di sini dapat dilihat sampai dengan akhir periode akuntansi suatu persetujuan joint venture belum bisa diakhiri untuk keperluan penutupan buku-buku masing-masing partnernya. Maka perlu ada perhitungan laba joint venture. Menurut ketentuannya, joint venture baru dapat menghitung rugi laba apabila usaha yang menjadi objeknya sudah selesai. Nah, dapat dilihat contoh transaksi dari kerjasama yang belum selesai. Nah, di sini yang membedakan dalam keadaan seperti ini masing-masing partner memerlukan adjustment atau penyesuaian dalam menghitung adanya laba. Nah, di sini joint venture Tuan A, B, dan C pada tanggal 31 Desember dinyatakan belum selesai sebab masih ada barang-barang yang belum terjual sebesar Rp1.200. Nah, apa yang terjadi? Apakah pembukuannya dilakukan adjustment? Tentu saja itu dilakukan adjustment karena ada kerjasama yang belum selesai antara Tuan A, B, dan C karena ada barang yang belum terjual. Nah, dapat dilihat contoh transaksi kerjasama yang belum selesai. Ini dia transaksi yang terjadi pada pembukuan Tuan A, yaitu joint venture, pada laba joint venture, pada Tuan B, pada Tuan C. Nah, nominalnya Rp5.190 pada joint venture, Rp1.190 pada laba joint venture, Rp1.180 Tuan B,
2.820 pada Tuan C. Nah, pada pembukuan Tuan B sebesar 5.190, itu sama, yang membedakan ialah laba joint venture-nya, di mana laba joint venture pada Tuan B sebesar 1.180, sedangkan pada pembukuan Tuan C sebagai managing partner, itu laba joint venture-nya sebesar 2.820. Dapat dilihat perbedaannya dari ketiga anggota joint venture. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan saya pada video kali ini ialah joint venture adalah istilah dari usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan. Singkatnya, perusahaan joint venture adalah perusahaan patungan. Nah, pada prinsip akuntansi untuk joint venture itu terbagi menjadi dua prinsip yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu buku-buku diselenggarakan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota, dan prinsip yang kedua mengenai tidak diselenggarakan pembukuan secara terpisah terhadap aktivitas joint venture. Nah, itu adalah pembahasan dari saya. Berikut ini referensi yang saya gunakan dalam melakukan pembahasan materi mengenai joint venture dari penulis Yunus Hadori dan Harnanto dari buku Akuntansi Keuangan Lembaga. Mungkin itu saja pembahasan materi saya pada video kali ini. Semoga pembahasan materi saya ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang menonton video saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan perkataan, atau ada suara-suara yang di luar dari materi pembahasan saya. Mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.